Sebesar di sini dan video ini saya akan bahas inilah tantangan terakhir bagi Mihawk sebagai pendekar pedang terhebat di dunia. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah seperti biasa sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise Devil Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih salah satu karakter misterius yang tapi fansnya juga cukup banyak. Karena memang sangat cool sekali lah salah satu karakter favorit saya nih, yaitu Ivankov Hihao. Ngedeng, maksudnya adalah Dracula Mihawk, sang pendekar pedang terhebat di dunia. Ya, di sini kita akan bahas terkait skill berpedang dan hal yang harus dibuktikan oleh Mihawk, sang pendekar pedang terhebat di dunia ini, yang akan menjadi tantangan terakhir yang perlu diperlihatkan. Sebelum kita masuk ke bagian tersebut, kita harus mengingat dulu beberapa hal terkait foreshadow dari Oda yang sudah diulang berkali-kali, yaitu tentang ketahanan dari diamond atau berlian. Pertama kali hal ini disindir di pertarungan antara Zoro versus Mr. 1 Dustbones, di mana setelah memotong besi, di situ Dustbones berkata, maka selanjutnya adalah memotong berlian. Serta kata-kata berlian ini tidak hanya muncul sekali di situ saja, melainkan berkali-kali di serial One Piece ini. Di mana selanjutnya di Enies Lobby pun ketika Fukuro mereferensikan Kairoseki bahwa batu laut tersebut sekuat berlian. Bahkan karakter sekelas Big Mom pun meminta dilepaskan batu laut itunya. Dan Shiki pun rival dari Roger tidak bisa berbuat apa-apa hingga harus mengorbankan kakinya bukan? Jadi sampai saat ini belum ada satu orang pun yang dapat menghancurkan borgol batu laut. Ingat yang dihancurkan Rayleigh dan Luffy itu bukan batu laut ya. Rayleigh dulu dia cuma borgol Tenryubito biasa, dan Luffy pun ya mirip lah, tapi ini buatan Queen dan itu bukanlah batu Kairoseki, dimana keduanya pun belum bisa merusak bentukan atau ketahanan dari Kairoseki yang katanya setebal berlian tersebut. Jadi semua hal itu akhirnya keluar di Marineford, di mana Mihawk yang berkata ingin mengetahui seberapa besar jarak di antara dia dengan Shirohige. Makanya dia mengeluarkan serangan jarak jauhnya dan akhirnya datanglah sang Diamond sesungguhnya, yaitu Jozu. Komandan divisi ketiga Shirohige, dia menahan serangan Mihawk dengan sangat mudah. Dari situ sebenarnya kita pun tidak mendapatkan hasilnya dengan jelas apakah Mihawk bisa memotong berlian atau tidak, karena alasan jelasnya tujuan utama Mihawk sebelumnya itu menyerang Shirohige dan bukanlah Jozu. Wah, puncak tertinggi dari pendekar pedang menurut kata-kata Koshiro adalah mereka dapat memotong apa yang ingin mereka potong dan tidak memotong apa yang mereka tidak ingin potong. Makanya dia pun bilang ada pendekar pedang yang bahkan tidak bisa memotong kertas karena dia tidak ingin memotong kertas tersebut. Yang diberi tambahan lain oleh Kozaburo dari sisi pedangnya, bahwa pedang bertujuan untuk membunuh siapapun, tapi orang yang bisa menjinakkan pedang itulah puncak tertinggi dari pedang tersebut. Mihawk jelas sudah berada di puncak dari keduanya sebagai pendekar pedang serta pedangnya sendiri yaitu Hyoru. Jadi walaupun Mihawk tidak mengincar untuk memotong diamond saat itu, melainkan Shirohige dengan daging manusia, ini mungkin menimbulkan keambiguan terutama serangan jarak jauh yang semakin jelas lah, bahwa semakin jauh serangan efeknya akan semakin mengurang untuk pendekar pedang. Tapi serangan tersebut dapat diperkuat menggunakan haki, dan haki juga membuat usernya dapat menyentuh tubuh asli. Yang walaupun untuk tipe Bikam seperti ini mau dilapisi haki pun tetap harus sangat kuat untuk dapat menggores tubuh asli dari Jozu tersebut. Serta satu lagi kata-kata berlian ini dikatakan oleh Peckhoms yang berkata ketika dia di mode buah iblisnya menjadi kura-kura cangkangnya sekuat berlian. Tapi entahlah ya kalau yang ini seperti apa. Yang lagi-lagi Oda membuktikan bahwa kekerasan dari berlian ini belum ada lawannya. Dan itulah yang akan menjadi tantangan yang sangat besar. Jadi apa yang sebenarnya Oda bangun terkait berlian-berlian ini?
Dulu sebenarnya banyak teori yang berkata jika Shiryu atau Shiryu yang akan memakan buah iblis Jozu menjadi berlian dan akhirnya akan dilawan oleh Zoro sang pendekar pedang kita ini. Tapi ternyata prediksi tersebut langsung dipatahkan dengan memberinya buah iblis yang sangat tidak terpikirkan sama sekali, alias Suke Sukenomi yang dapat membuatnya menghilang. Oda jelas bukan penulis yang memberikan clue berkali-kali, tapi akhirnya akan dimentahkan begitu saja bukan? Dan menurut saya hal itu akan terjawab melalui eksperimen dari Vegapunk terutama mengenai SSG-nya yang dikatakan oleh Fujitora sebagai sesuatu yang perlu dipercayakan untuk saat ini karena dikatakan ini dapat mengganti si Chibukai. Jadi coba kalian perhatikan ketika si Chibukai dibubarkan oleh Angkatan Laut butuh 9 kapal perang untuk menghadapi Mihawk seorang diri. Bahkan serangan skala besar seperti Buster Call saja yang harus disetujui oleh Admiral, Petinggi, dan Gorosei, mereka hanya memerintahkan 10 kapal perang. Ini hanya dengan Mihawk seorang, ingat seorang ya, karena dia tanpa kru atau apapun. Jadi dengan dibubarkannya si Chibukai, pasti SSG sudah disempurnakan oleh Vegapunk dan lagi-lagi pasti Angkatan Laut akan menggunakan hal itu untuk mengalahkan si Chibukai. Dimana lagi-lagi menurut saya perspektif salah satu cara menyempurnakan proses mengalahkan hal terkuat yaitu berlian yang sudah dibahas berkali-kali adalah dengan memadukan kekuatan dari pedang, pendekar pedangnya sendiri, dan tentu saja Hausoku no Haki. Serta dengan Zoro yang akhirnya terkonfirm dengan jelas di chapter terbaru bahwa dia mempunyai Hausoku Haki pun sudah menjadi hal yang hampir 100% jika Mihawk pun mempunyai hal tersebut. Apalagi di situ King menyambungkannya dengan impian Zoro yang ingin menjadi raja pendekar pedang, dan Mihawk sebagai gurunya adalah seorang raja pendekar pedang juga di dunia ini. Jadi bukan hal aneh kan jika Mihawk juga punya Hausoku no Haki, dan tentu saja bukan sebagai pemilik Hausoku no Haki abal-abal lah. Dia kemungkinan adalah salah satu pemilik Hausoku terhebat di serial ini juga. Ingat, Mihawk adalah salah satu Shichibukai generasi pertama yang kekuatan penuhnya belum pernah diperlihatkan oleh Oda. Padahal dia sudah muncul dari chapter 50, yang jika kita kali 10 yaitu chapter 500 adalah kemunculan dari Silver Rayleigh. Dia juga adalah orang yang bertarung seimbang melawan Yonkou yaitu Shanks, dan sebutan sebagai pendekar pedang terkuat ini entah apa yang membuatnya mendapatkan hal itu. Toh banyak kan pendekar pedang di dunia ini, ada Shirohige, Shanks, Big Mom, Law, Shiryu, Shiki, Rayleigh, dan Roger. Tapi kenapa kita belum pernah mendengar pendekar pedang terhebat sebelumnya selain Mihawk ini? Dan hanya Mihawklah satu dari 2 orang yang berhasil membuat pedang menjadi Kokuto. Itu pun sebelum satu orang lain yang ditakuti di seluruh dunia dan sudah terkenal sejak beberapa abad lalu. Dia dikenal sebagai sang dewa pedang. Walaupun hanya diam di Wano Kuni, tapi dunia takut kepadanya alias Shimotsuki Ryuma. Jadi level dari Mihawk ini seharusnya bukanlah skill biasa saja, dan pembuktian tantangan untuk Mihawk pun akan terjawab salah satunya ketika dia diserang oleh Angkatan Laut saat ini. Nah, jadi itulah menurut saya terkait tantangan terakhir Mihawk yang terbesar adalah membuktikan bahwa dia bisa menghancurkan berlian. Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin join membership channel Filnomi, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.